بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Di antaranya adalah setelah Allah berikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik, kita dipertemukan kembali di dalam acara kita ini, yaitu Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran Interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini. Dan insya Allah pada malam hari ini, setelah beberapa pekan yang lalu kita terkendala dan kita alhamdulillah bisa melanjutkan kembali pada malam hari ini insya Allah. Tentunya kita akan melanjutkan pada pembahasan ilmu tajwid dan kita alhamdulillah sampai pada pembahasan bab waqaf dan ibtida. Di akhir sesi insya Allah kita akan selesaikan bab tentang waqaf dan ibtida. Yang akan kita bahas insya Allah tentang kaidah-kaidah penting di dalam waqaf dan ibtida insya Allah. Silakan disimak, kita akan bahas insya Allah setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang waqaf dan ibtida. Kita pun sudah menjelaskan beberapa istilah penting di dalam pembahasan ini. Apa itu waqaf, apa itu qata', apa itu saktah. Kemudian juga kita sudah membagi bahwa waqaf dibagi menjadi 4. Berdasarkan kondisi pembacanya dibagi menjadi 4, yaitu waqaf idtirari, waqaf darurat, waqaf ikhtiyari, waqaf yang memang pilihan seorang pembaca untuk berhenti padanya, waqaf ikhtibari, waqaf untuk tes atau untuk dalam rangka belajar mengajar, seorang guru mengetes muridnya bagaimana jika berhenti pada kata ini, cara membacanya seperti apa. Kemudian waqaf intidhari yang biasa digunakan untuk menjamak beberapa riwayat atau qiraat, yaitu adalah pembagian waqaf berdasarkan kondisi pembacanya. Adapun pembagian waqaf berdasarkan yang dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Qur'annya, dibagi menjadi 4, yaitu waqaf tam, kemudian waqaf kafi, kemudian waqaf hasan, dan yang keempat adalah waqaf qabih. 3 yang pertama yaitu waqaf tam, waqaf kafi, dan juga waqaf hasan itu adalah waqaf yang diperbolehkan, boleh berhenti padanya. Kemudian waqaf qabih adalah waqaf yang tidak diperbolehkan, ghairu jaiz. Nah, setelah kita sudah menjelaskan semua itu, maka terakhir kita akan menjelaskan bahwa terdapat kaidah-kaidah penting di mana kita harus memperhatikan saat kita waqaf dengan cara waqaf ikhtiyari. Apa itu waqaf ikhtiyari kemarin? Yaitu waqaf yang merupakan pilihan kita sebagai pembaca Al-Quran. Memang kita sengaja untuk berhenti di situ. Nah, itu namanya waqaf apa? Ikhtiyari. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak selayaknya kita berhenti pada fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja tanpa fa'il atau subjeknya. Jadi jangan sampai kita waqaf, jangan sampai kita berhenti pada suatu fi'il, suatu kata kerja tanpa kita sertakan di dalamnya fa'il atau subjeknya. Bahasa Indonesia misalkan gampangnya, ada orang berhenti pada kata kerja, misalkan berdiri, ya kan? Tidak disebutkan subjeknya siapa yang berdiri ini, begitu. Misalkan yang berdiri adalah Ahmad. Nah, jangan sampai berhenti pada kata berdiri begitu tanpa menyertakan siapa subjeknya itu Ahmad. Ini gambarannya. Nah, bedanya kalau dalam bahasa Indonesia kan susunnya SPOK begitu ya. Subjek dulu baru predikat baru objek. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu justru predikat dulu, yaitu apa? Fi'il atau kata kerja dulu. Biasanya kalau itu ada jumlah fi'liyah, beda kalau jumlahnya jumlah ismiyah ya, sama persis dengan SPOK tadi. Tapi kalau jumlahnya fi'liyah yang diawali dengan fi'il, maka kata kerja dulu, baru nanti biasanya
maf'ul atau objek, kemudian bisa juga adalah fa'il atau subjeknya. Jadi bisa jadi fi'il, fa'il dan maf'ul, bisa jadi fi'il, kemudian maf'ul dulu dan fa'il. Contohnya, nah silakan diperhatikan di sini. Contoh yang pertama, pada fi'il atau kata kerja tanpa fa'il atau subjeknya. Contoh, misalkan seseorang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang baca begini misalkan. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalah. Nah, ada orang berhenti di situ. Artinya adalah qalu ya abana. Mereka saudara-saudara Yusuf mengatakan, wahai bapak kami, inna dhahabna nastabiqu. Kami pergi bersama Yusuf, kami saling berlomba-lomba. Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Kemudian kami tinggalkan Yusuf di sisi barang-barang kami. Di sisi barang-barang kami. Fa'akalah, maka dia memakannya. Di sini fa'ilnya belum dicantumkan. Harusnya fa'ilnya adalah kata selanjutnya yaitu az-zi'b, yaitu serigala. Maka serigala memakan Yusuf tersebut. Harusnya begitu. Tapi kalau berhenti pada kata fa'akalah, ini jadi pertanyaan, yang makan siapa? Yusuf makan barang-barang atau barang-barang makan Yusuf? Padahal kan fa'ilnya atau subjeknya adalah az-zi'b, yaitu serigala. Serigala memakan Yusuf. Jelas ya? Jadi ini jangan sampai kita berhenti pada kata fa'akalah, sedangkan fa'ilnya atau subjeknya adalah az-zi'b, yaitu serigala. Nah ini contoh saja. Jelas sampai sini? Yang betul berarti وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. Disempurnakan supaya maknanya apa? Lengkap. Baik, ini poin pertama. Poin yang kedua, jangan sampai juga kita berhenti pada fa'il. Apa itu tadi fa'il? Subjek, pelaku, tanpa maf'ulnya atau tanpa objeknya. Contoh, Inna Allah la yastahyi an yadrib. Nah, daraba yadribu bisa diartikan memukul biasanya kalau daraba yadribu, atau bisa diartikan sebagai mempermisalkan, membuat permisalan. Yadriba matalan. Nah, maf'ulnya matalan, suatu permisalan. Kalau berarti yadrib, ini baru fiilnya dan fa'ilnya tadi yaitu Allah, sedangkan maf'ulnya adalah matalan. Jangan, harus lengkap. Yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqa. Jelas ini? Jadi ini kaidah kedua. Jangan berhenti pada suatu fa'il tanpa apa? Maf'ulnya. Jangan berhenti pada suatu subjek tanpa apa? Objek. Jelas ya, insyaallah. Berikutnya, yang harus kita ketahui berikutnya, poin yang ketiga adalah jangan sampai kita berhenti pada huruf jar tanpa majrurnya. Nah, ada huruf jar. Huruf jar itu fi, ya, kemudian ba, kemudian kaf, kemudian lam, kemudian hatta misalkan, kemudian rubba misalkan, atau min, kemudian ila, an. Nah, itu contoh-contoh dari harf jar. Baik, yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Jangan sampai orang membaca seperti ini. Alladzi yuwaswisu fi. Loh, apa alladzi yuwaswisu fi? Harusnya apa? Fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan di. Nah, berhenti kan maknanya belum sempurna itu. Harusnya di mana atau pada apa? Fi sudurin nas, pada dada-dada manusia, yaitu hati-hati manusia. Jelas ini? Jangan sampai berhenti pada fi. Ini adalah huruf jar tanpa majrurnya, yaitu suduri. Jelas ini insyaallah. Oke. Selanjutnya, kaidah yang keempat, jangan sampai kita berhenti pada mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Baik, kalau kita lihat di sini contohnya adalah fama'auna ayatal laili waja'alna ayah. Nah, harusnya ayatul nahari. Ayah itu namanya mudhaf, an-nahari itu namanya mudhaf ilaih. Yang bersandar dan yang disandarkan. Baik, yang menjadi tempat bersandar itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi ayah dan nahari itu satu paket. Jangan sampai berhenti pada kata ayah. Jelas ini maknanya supaya lengkap.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Seperti itu. Maka insyaallah ini poin yang keempat. Poin yang kelima adalah jangan sampai kita berhenti pada mubtada tanpa khobarnya. Mubtada tanpa khobarnya. Nah, jangan sampai kita berhenti pada kata walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Nah, ini jangan nih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Ini baru mubtada, dan orang-orang yang kafir yang mengingkari wa kadzdzabu, mengingkari ayat-ayat kami, nah itu kan baru. Dan orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat kami, itu kan belum sempurna maknanya. Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka itulah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jangan sampai berhenti kata bi ayatina. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Itu baru mubtada gitu. Khabarnya belum. Mafhum insyaallah? Baik. Misalkan ada orang berhenti pada seperti dan orang-orang yang beramal soleh, ini sama juga. Seperti walladzina amanu wa 'amilus solihati, itu baru mubtadanya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka kenapa? Gitu kan? Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penduduk-penduduk surga. Nah, ini sama semisal. Intinya jangan sampai kita berhenti pada mubtada tanpa apa? Khobarnya. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Jelas ini insyaallah. Lanjut. Yang keenam, jangan sampai kita berhenti pada mausuf yang disifati tanpa sifatnya. Tanpa sifatnya. Gampangnya begini, misalkan tembok yang keras, gitu kan? Meja atau misalkan langit biru, gitu kan? Itu sifat mausuf. Atau pemandangan yang indah, itu pemandangan itu yang disifati indah, itu sifatnya. Nah, contoh di sini adalah ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu, masuklah kalian al-ardha, di bumi, di tanah, al-muqaddasata, tanah yang disucikan. Nah, berarti apa yang disifati? Tanah, bumi, gitu ya. Al-muqaddasah adalah sifatnya, yaitu sifatnya disucikan. Jadi jangan sampai kita berhenti pada kata ya qaumi dakhulul ard. Ini berhenti pada yang disifati mausuf tanpa sifatnya. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Supaya sempurna digabung. Mafhum ini insyaallah bisa dipahami ya. Baik, lanjutnya. Jangan sampai kita berhenti pada ma'tuf alaihi yang diikuti tanpa ma'tuf yang mengikuti. Contohnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada biasanya imam yang baca seperti ini nih. Pas baca ayat ini, wahai sekalian manusia, sembahlah atau beribadahlah kepada Rabb kalian, yaitu Allah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian. Baik. Di sini ketika kita baca kemudian berhenti, ini benar. Berhenti di sini boleh. Tapi yang nggak boleh adalah langsung lanjut dari setelahnya, karena ini waqaf hasan di tengah ayat, gitu kan? Jangan sampai langsung walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan. Kalau memang berhenti di situ tadi, ulangi dulu. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Jelas? Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kalau semuanya membaca berhenti pada khalaqakum yang telah menciptakan kalian, berarti walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa, maka ini kurang tepat. Kalau memang berhenti pada khalaqakum, maka diulangi dari sebelumnya. Jelas? Baik. Nah, ini banyak, kasusnya banyak.
Jangan sampai ketika kita ketemu dengan waw ataf seperti ini dan yang maknanya masih nyambung, masih satu paket. Baik, kita boleh berhenti pada sebelum waw, boleh. Tapi syaratnya harus ngulangi lagi dari beberapa kata sebelumnya. Dimulai lagi dari waw yang sebelumnya, gitu. Contoh misalkan kita baca ayat yang panjang, yang waw-wawnya banyak di situ. Bisa jadi di akhir surah awal-awal surah Al-Maidah atau di akhir juz 4, misalkan di surah An-Nisa. Contohnya, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Berhenti pada wa banatul ukht. Baik, diulangi lagi, wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Jangan sampai wa banatul ukht lanjut langsung wa ummahatukum allati arda'nakum. Jangan. Kenapa? Karena wawunya ataf masih nyambung maknanya. Jangan sampai kita langsung memulai darinya. Tapi ulangi lagi dari sebelumnya. Paham insyaallah? Atau misalkan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaliqah. Jadi kan masih dan. Ya kan? Belum selesai kan? Tadi masih koma terus ini. Jangan sampai masih koma langsung dilanjut. Jangan. Ulangin dulu dari sebelumnya. Wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum. Baik, ulangin lagi. Wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Nah, ini. Itu kaidahnya ya. Jangan sampai kita berhenti pada ma'tuf alaih tanpa ma'tufnya. Mafhum insyaallah. Baik. Lanjut. Poin ke-8. Pada sahibul hal, pelaku suatu kondisi, tanpa halnya atau tanpa kondisinya. Jadi jangan sampai kita berhenti pada pelaku suatu kondisi tanpa hal atau kondisinya. Contohnya misalkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ini kurang tepat. Kenapa demikian? Karena hunafa ini adalah hal. Yang sampai mukhlishina lahud-din hunafa, tapi mukhlishina lahud-din. Ulangi lagi. Mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Seperti itu. Jelas? Dan banyak contoh-contohnya dalam Al-Quran. Jangan sampai kita berhenti pada suatu atau pada sahibul hal, ya, pelaku suatu kondisi, dari halnya, dari kondisinya. Kondisinya sebagai apa? Baik. Berikutnya, kaidah ke-9, jangan sampai kita berhenti pada adat suatu bilangan tanpa ma'dudnya, tanpa yang berbilang. Jadi suatu bilangan 1, 2, 3, 4 sampai angka tak terhingga misalnya, tanpa ma'dudnya, yang berbilangnya. Contoh misalkan, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11. Nah, tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat 12. Nah, 11 apa? 11. Nah, 11 apa ini? Gitu kan? Ini bilangan. Apa yang berbilang? Yang berbilang adalah kaukaba, yaitu 11 bintang. Wasyamsa, dan juga matahari. Wal qamar, dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin, saya melihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Maka jangan sampai kita berhenti pada apa tadi? 11. Baik. Dan banyak di Al-Quran, kalau kita ketemu dengan adat, bilangan, angka, gitu ya, jangan sampai berhenti pada angka tanpa yang berbilang. Begitu. Misalkan 11 apa ini? 11 bintang. Dan sampai 11, tapi 11 kaukaba. Baik, masih nyambung. Mafhum ya? Ini di antara kaidah penting saat kita wakaf ikhtiyari. Jangan sampai kita berhenti dengan cara seperti ini. Jangan kita berhenti pada suatu fi'il tanpa fa'ilnya. Jangan kita berhenti
pada suatu fa'il tanpa maf'ulnya, jangan berhenti pada huruf jar tanpa majrurnya, jangan berhenti pada mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya, dan jangan berhenti pada mubtada tanpa khabarnya, jangan berhenti pada mausuf yang disifati dari atau tanpa sifatnya, jangan berhenti pada ma'tuf alaih yang diikuti tanpa ma'tufnya, jangan pula berhenti pada sahibul hal tanpa halnya, tanpa kondisinya, dan yang terakhir jangan berhenti pada suatu adat bilangan tanpa yang berbilang. Nah, ini contoh-contohnya saja. Masih banyak sebenarnya kaidah-kaidah lain yang semuanya itu mengacu pada pemahaman kita terhadap makna ayat tersebut. Intinya kalau kita faham bahasa Arab, mengerti tafsirnya, insya Allah kita bisa wakaf pada tempat yang tepat. Adapun wakafnya adalah wakaf iltirari, darurat, kehabisan nafas, misalkan bersin, atau mungkin batuk, atau mungkin kaget dan sebagainya, maka kita bisa ibtidah, memulai kembali di tempat yang tepat. Jelas insyaallah. Baik. Dan terakhir ditutup dengan perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad. Beliau mengatakan, "Walam yajib waqfun walam yahrum siwa ma awhama al-ma'na wa qalihi nawa." Dan permasalahan wakaf dan ibtidah ini tidak ada yang hukumnya wajib maupun yang haram, kecuali yang ma'awhamal makna, kecuali yang berkaitan dengan hubungan lafaz dan makna. Jika mengakibatkan maknanya rusak atau keliru, maka bisa jadi hukumnya akan berubah. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bahkan bisa jadi kufur. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi kufur kalau dia menyengaja. Wa qalihi nawa, dan memang pembacanya itu meniatkan untuk demikian. Jadi caranya dua, maknanya rusak dan pembacanya sengaja. Gitu. Oh, dia sengaja, maka bisa jadi hukumnya makruh, haram, atau bahkan tadi kufur. Waliyadzubillah. Nah, contoh ini akan Anda berikan. Seperti berhenti dengan sengaja dengan maksud merusak makna. Contohnya, misalkan sebuah ayat, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kan gitu lengkapnya ya. Baik. Ketika seseorang sengaja berhenti pada innallaha la yaghfir, waliyadzubillah, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni. Ketika dia ditanya sama seseorang, saya sudah banyak berbuat dosa, berbuat syirik pernah, berbuat dosa-dosa besar yang lain, mencuri, berbohong, kemudian berbuat zina, waliyadzubillah, kemudian berbuat membunuh jiwa dan sebagainya. Apakah Allah bisa mengampuni saya? Kemudian dia membawakan ayat ini dan berhenti pada innallaha la yaghfir. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Waliyadzubillah. Maka ini bahaya. Dia merusak makna, apalagi sengaja. Haram. Baik. Jadi hati-hati, jangan sampai berhenti pada tempat yang salah dan menyengaja. Kalau niatnya seperti itu bisa jadi haram, atau bisa jadi sengaja memulai atau tidak. Contohnya misalkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Ayat lengkapnya seperti itu. Sungguh telah kufur, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Ini kan ayat lengkapnya seperti itu. Baik. Kemudian seseorang membacanya dengan laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kufur orang-orang yang mengatakan, berhenti di situ. Terus dia menyengaja, innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Waliyadzubillah. Jadi ini menyengaja ibtidah. Kalau tadi menyengaja wakaf, sekarang menyengaja ibtidah di tempat yang salah dan merusak makna, dan ini haram. Jelas insyaallah. Baik. Kecuali jika seseorang melakukan tersebut karena ketidaktahuan, dia tidak mengetahui ilmunya, maka tidak apa-apa, insyaallah dimaafkan. Asalkan seseorang yang mengetahuinya menegurnya, kemudian dia membacanya kembali, mengulangnya kembali dengan cara yang benar. Baik. Atau seseorang misalkan ibtidah dengan sengaja pada ayat misalkan inni kafart, waliyadzubillah, sesungguhnya saya telah kufur. Wah, berarti kalau dia menyengaja dengan keyakinan bahwasanya memang dia mengkufuri Allah, maka bisa jadi dia jadi kufur. Baik. Karena dia menyengaja berhenti di situ. Karena ayatnya panjang tentang iblis tatkala hari pembalasan mengatakan
pada ayat yang panjang tersebut, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya saya mengkufuri atau mengingkari, saya tidak mengiyakan bima asyraktumuni min qabl, atas perbuatan syirik kalian kepadaku sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, untuk materi insyaallah sudah selesai. Kita akan rehat sejenak insyaallah, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan atau pada talaqi surah Al-Mursalat ayat 20 sampai ayat 34 setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada sekitar Al-Mursalat ayat 20 sampai 34 insyaallah. Silakan dibuka mushafnya, silakan disimak pada surah Al-Mursalat ayat 20 sampai ayat 34. Seperti biasa insyaallah kami akan bacakan terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan kami jelaskan setiap ayatnya insyaallah. Dan bagi yang ingin bergabung silakan bergabung pada nomor yang tertera di layar TV pemirsa sekalian. Baik, Anda akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma'idhin lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma'idhin lil mukazzibin inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadzibun inṭaliqū ilā dhillin dhi thalathi shu'ab lā dhalīlin wa lā yughni minal lahab innaha tarmi bishararin kalqasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma'idhin lil mukazzibin. Baik, sampai sini dulu ayat 20 sampai ayat 34. Pada ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nah, di sini alam nanya tipis, qafnya tebalkan lu. Baik. Ketika qaf sukun ketemu dengan kaf, ya, diidghamkan qafnya ke kaf. Dan kita baca dengan idgham kamil, sempurna. Tandanya di dalam mushaf jelas di situ bahwa huruf kafnya bertasydid. Jadi langsung nakhluqukum. Baik, nakhluqukum sudah jadi huruf kaf 100%, baik secara makhrajnya maupun sifatnya. Idghamnya apa? Idgham kamil, sempurna. Tandanya apa? Huruf kafnya atau huruf keduanya bertasydid. Baik. Nah, meskipun di dalam Jazariyah kita sering baca wal khulfu bi nakhluqukum waqa', dan terjadi khilaf pada kata nakhluqukum, yaitu qaf sukun ketemu dengan kaf, apakah dia termasuk idgham kamil sempurna atau idgham naqis. Namun yang lebih kuat bahwa alam nakhluqukum qafnya diidgham dan kaf secara kamil, secara sempurna. Nah, dan pembahasan secara detailnya ada di Jazariyah insyaallah. Kemudian
Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Baik, ma'in mahin. Faja'alnahu faja. Nah, ada beberapa nanti di sini. Faja atau waja. Jadi fathahnya jelaskan. Ja-nya juga fathahnya jelaskan. Jangan sampai faja'alna. Seperti jimnya itu sukun. Jadi qalqalah faja. Ya harusnya faja. Ini bukan faja'a. Faja'al. Berikutnya lamnya dibaca jelas. Karena lam dan nun di sini makhrajnya berdekatan, maka kita harus hati-hati. Makhrajnya berdekatan pada pendapat Imam Ibnu Jazari yang mengatakan 17 makhraj, atau pendapat lain yang mengatakan 14 makhraj, lam, nun dan ra bahkan satu makhraj. Hanya saja di sini baca jelas. Maka Imam Ibnu Jazari mengatakan wahris 'ala sukuni fi ja'alna. Ja'alna, lam sukun ketemu nun di sini dibaca jelas, sehingga kita harus semangat di dalam membaca sukunnya. Ja'al, jangan ja'alna, faja'alnahu. Nah, lamnya jadi samar-samar ke huruf nun atau malah jadi faja'alna. Jadi idgham. Sama. Yang betul faja'alnahu fi qararin makin. Baik, seperti itu. Ila qadarin ma'lum. Mudah insyaallah. Faqadar, ra-nya tebalkan, dan-nya tipis dulu. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ru tebalkan, jangan qadiru, jangan ru tipis tapi ru tebalkan. Qadirun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda. Ini kata yang sering terulang dan harus kita baca dengan tepat. Jadi A-nya tipis dulu, ra-nya tebalkan, bo tebalkan. Arda kifata. Ahya'an wa amwata. Baik. Berikutnya sama dengan tadi, wajah. Sekarang pakai waw, tapi yang harus kita ingat jimnya jangan sampai seperti sukun jadi qalqalah. Wajah, tapi wajah. Waja'alna. Lamnya jelaskan lagi. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Ini qabla syamikhatin wa as-nya tipis. Wa asqainakum ma'an. Siap-siap kafah. Ma'an furata. Dua harakat. Lanjut. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Dan kita tahu pada surah Al-Mursalat ini banyak terulang-ulang ayat wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ini menunjukkan pengulangan ini sebagai penguat bahwa betul-betul celaka pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa surat ini, Al-Mursalat ini betul-betul menceritakan tentang iman kepada hari akhir. Kita harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak celaka. Lanjut. Inqaliqu. Jadi tebalkan. Kenapa? Karena nun sukun ketemu dengan ta, gunnahnya tebal. Huruf ta tebal, gunnahnya ditebal. Inqali li tibis ila ma kun tibis kuntum bihi tukadzibun. Inqaliqu ila dhillin bi thalathi syu'ab. Baik. Jadi inqaliqu ila dhillin bi thalathi syu'ab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Inqaliqu ila dhillin bi dhil tebalkan ya.
Bukan dhilli, bukan dhi pakai dal tipis, tapi dhi pakai dha tebalkan. Dhillin bi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. La dha pakai dha. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bisyara. Jadi syara, ranya yang pertama tebal, ri tipis. Syararin kal qasr. Baik. Ka'annahu jimalatun. Jadi tu-nya tipis dulu, tu gunanya tebal. Jadi jangan sampai jimalatun tipis semuanya, atau jimalatu jadi tebal toknya. Jadi tok taknya, harusnya tu. Jimalatu baru pas gunnah baru ditebal. Jelas? Ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawmaidin lil mukadzibin. Baik, sampai sini. Jadi alhamdulillah sudah selesai pada ayat 34. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung untuk membaca surah Al-Mursalat ayat 20 sampai ayat 34 dipersilakan. Nah, sudah ada yang bergabung? Ya, assalamualaikum. Ada yang sudah bergabung? Nah, silakan. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Dengan Fata di Bekasi. Baik, silakan. Dibaca dari ayat 20 ya. Awal terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Maksud. Nah, halo. Ya, nah silakan. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. Ulangi lagi. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا. Ulangi lagi, kan alam. Jangan alam. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا
ويل يومئذ للمكذبين انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون. Sekali lagi, انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون. انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Lanjut. Nah, la dhalilin لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, cukup. Cukup? Cukup, Ustaz. Nah, baik, cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi di belakang Bapak siapa tadi, Fatah? Silakan, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, di mana? Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Hidayatullah di Cikarang, Ustaz. Ya, halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin faja'alnahu fi qararin makin. Lagi, fi-nya tadi masih masuk hidung. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun faqadarna fa ni'mal qadirun ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Ulangi, ka'annahu jimalatun sufr. Adilkan sedikit fa-nya. Ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Nah, barakallahu fiik. Tadi siapa tadi, Afwan? Hidayatullah, Ustaz. Hidayatullah dari Cikarang. Nah, dari Cikarang. Nah, ada yang mau tanyakan? Syekh Hidayatullah. Cukup, Ustaz. Cukup. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukuran, Ustaz. Di belakang Hidayatullah, siapa? Silakan yang ingin bergabung atau sudah ada yang bergabung? Ya, sudah ada yang bergabung? Afwan? Nah, maaf sebelumnya mungkin jaringan anak kurang bagus, jadi suara terputus. Ya, sudah masuk. Ada yang sudah bergabung? Nah, Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Di mana? Waalaikumsalam. Dengan Fadli di Madura. Ya, siapa Bapak? Siapa? Fadli di Madura, Ustaz. Fadli di Madura ya? Iya, Ustaz. Nah, silakan baca surah Al-Mursalat ayat 20 sampai 34. Langsung, Ustaz ya. Nah, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, perhatikan tebal tipisnya Pak ya. A-nya tipis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nahlukum ma'im mahin. Jangan terlalu panjang. Alam nahlukum ma'im mahin. Faj'alnahu fi qararin makin. Ulangi lagi, alam nakhluqukum mimma bukan nahluk tapi nah pakai kha. Pakai kof ya kayak? Pakai kha. Nah pakai kha, tebalkan kha-nya. Oh ya, ya Ustaz. Alam nakhluqu mimma mahin. Coba. Bukan nakhluqukum, bukan, tapi kha-nya ini bukan nahluk
Tapi alam nakhluqukum. Pakai kha. Nakhluqukum. Ya, Ustaz. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Baik, Waj'alna pakai fa itu. Faj'alnahu fi qararin makin ila qararin ma'lum. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawmaidil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata. Disambung. Alam naj'alil arda kifata. Disambung. Alam naj'alil arda kifata. Jangan arda. Jangan, tapi arda kifata. Arda kifata. Yes. Alam naj'al arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. Perhatikan Pak, untuk kesalahannya adalah pada huruf do-nya. Jangan dipanjangkan ya. Arda kifat, jangan dijeda. Tapi disambung. Ardoki. Antum pelatihnya doki. Ardoki fata. Yes, Alam naj'alil arda kifata. Jadi bagus seperti itu. Gimana, Ustaz? Ya, bagus seperti itu tadi. Ahya. Selanjutnya. Alam naj'alil arda kifata. Ahya'aw wa amwata. Ya, panjangkan berharokat. Ahya'aw wa amwata. Waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynahum ma'an furata. Nah, tarik nafas dulu Pak, sekali lagi. Iya, gak kuat Ustaz. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل. Gunanya bagaimana? Gimana Ustaz? Ulangi tadi Pak. Ayat yang 29 Ustaz. Ya, ayat 30 ulangin. Inṭaliqū ilā dhillin dhi. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Dhilnya tebalkan Pak. Ila dhillin dhi. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. ثلاث شعاب. انطلقوا إلى ظل بثلاث شعاب لا ظليل
لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني لا ظليل ولا يغني من اللهب نعم إنها ترمي بشرار بشرر كالقصر إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر جمالة صفر كأنه جمالة صفر نعم ويل gimana Ustaz? Nah lanjut. Wailu yaumaidil lil mukaddibin. Nah, barakallahu fiik. Bapak Fadil di Madura ya? Belajar tahsin di sana, Pak? Kenapa Ustaz? Belajar tahsin di sana? Enggak, ini Ustaz belajar ngikuti anu aja Ustaz, acaranya Ustaz. Ya. Terima kasih banyak atas acara. Apa nih? Putus-putus suaranya. Nah, belajar tahsin ya di sana ya, di Madura ya? Insyaallah Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah terus, Pak. Nah, untuk terakhir di belakang Bapak Fadil masih ada yang bergabung, silakan. Baik, insyaallah kita cukupkan untuk malam hari ini dan Ana mohon maaf karena faktor jaringan jadi suara dari tadi sering putus-putus. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebaikan, keberkahan dan pahala kepada kita semuanya dan menerima amalan ibadah yang kita lakukan ini. Jadi jangan sampai kita berputus asa, terus semangat khususnya pada teman-teman yang masih susah untuk mengucapkan huruf-hurufnya, kemudian panjang-pendeknya dan sebagainya. Jangan sampai putus asa, jangan sampai malas-malas, terus semangat insyaallah. Dan alhamdulillah ya segala sesuatu pasti banyak hikmahnya. Contohnya di pandemi ini, maka kalau kita mau amati banyak sekali majelis-majelis yang diadakan secara online, maka itu menjadi wasilah juga untuk kita belajar. Jadi khususnya bagi teman-teman yang mungkin di daerahnya masih jarang pengajar, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak ustadz yang mengadakan kajian lewat online, jadi bisa diikuti sehingga jangan sampai kita kehilangan faedah yang besar ini insyaallah. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita kembali lagi insyaallah pada pekan berikutnya, dan insyaallah untuk pekan-pekan berikutnya kita akan membahas kitab yang baru. Jadi kita akan membahas kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jabzuri rahimahullah ta'ala yang akan kita jadikan sebagai rujukan insyaallah. Jadi silakan bersiap-siap untuk pemirsa sekalian. Jika ada yang ingin memesan kitabnya nanti langsung saja hubungi di Ahsan Store di nomor yang biasanya tercantum di dalam acara Ahsan TV ini insyaallah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.